Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diatri Astuti. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Pontianak, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menerangkan sedikit materi yang sudah dosen berikan kepada saya untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Aswaja. Nah, yang pertama yaitu tentang beberapa aliran. Ada 5 aliran. Yang pertama yaitu aliran Syiah. Sejarah aliran Syiah. Ada yang menduga Syiah datang dari abad ke-12 Masehi. Ada pula yang percaya bahwa orang Irak yang sudah membawa Syiah datang ke pulau jauh sebelum abad ke-12. Ada pula yang mempercayai ajaran Syiah dibawa oleh orang-orang Persia. Namun ada juga yang percaya ajaran tersebut dibawa oleh orang-orang Arab secara langsung. Apa itu Syiah? Syiah merupakan sempalan atau sekte dalam Islam yang dianggap melenceng dari ajaran agama. Meski demikian, tidak semua kaum Syiah dianggap sesat karena masih ada sebagian dari mereka yang mengimani Al-Quran. Syiah dalam arti lain disandingkan dengan tasyayyu, yang berarti patuh atau menaati. Yang kedua yaitu Khawarij. Sejarah aliran Khawarij. Aliran Khawarij muncul bersamaan dengan aliran Syiah. Masing-masing muncul pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abu Thalib. Aliran Khawarij untuk pertama kalinya muncul di kalangan tentara Ali ketika peperangan memuncak antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Khawarij adalah sekte yang terbentuk karena ketidaksetujuan terhadap keputusan Ali karena Ali telah bersedia dan menerima tahkim. Maka akhirnya sekte tersebut keluar dari kelompok Ali tersebut. Yang ketiga yaitu Mu'tazilah. Sejarah Mu'tazilah. Aliran ini muncul di kota Basharah, Irak pada abad kedua Hijriah tahun 150 sampai 110 Hijriah, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hashim bin Abdul Malik. Pelapor dari aliran tersebut adalah seorang penduduk Basrah itu sendiri. Penduduk itu mantan murid dari Ali Hasan al-Bashri. Apa itu Mu'tazilah? Mu'tazilah adalah salah satu aliran teologi dalam Islam yang dapat difahami sebagai kaum rasionalis Islam. Tokoh-tokoh dalam Mu'tazilah antara lain Wasil bin Atta, Abu Huzail al-Alaf, al-Jubai, an-Nasam, Mukamar bin Abad, Bishyar bin Mutamir, Abu Musa al-Mudar. Ada beberapa ajaran yang diajarkan oleh golongan Mu'tazilah, yaitu yang pertama al-adl atau keadilan. Yang dimaksud adalah keyakinan bahwasanya kebaikan itu akan datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kejelekan akan datang dari makhluk atau manusia dan luar kehendak Allah. Yang kedua, tauhid atau keesaan Allah. Yang ketiga yaitu al-manazilah bain al-manazalatin atau posisi di antara dua posisi. Yang keempat, amal ma'ruf nahi mungkar. Aliran yang keempat yaitu aliran Wahabi. Saat ini Wahabi itu merupakan aliran Islam yang dominan di Arab Saudi dan Qatar. Ia dapat berkembang di dunia Islam melalui pendanaan masjid, sekolah, program sosial. Dakwah utamanya yaitu tentang tauhid, yaitu kesan dan kesatuan Allah. Yang kelima yaitu aliran Ikhwanul Muslim. Sejarah Ikhwanul Muslim berdiri di kota Ismailia, Mesir pada Maret 1928 dengan pendiri Hasan al-Banna bersama 6 tokoh lainnya yaitu Hafiz Abdul Hamid Ahmad al-Kausari, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail
Iz dan Zaki al-Maghribi saat itu dipimpin oleh Hasan al-Banna. Di masa itu orang-orang Ikhwan langsung menyebarkan pemikiran menuju utara dan selatan Mesir. Pimpinan Ikhwanul Muslim tersebut adalah Mursyid atau ketua umum. Apa itu Ikhwanul Muslim? Ikhwanul Muslim atau yang disebut juga dengan Al-Ikhwan adalah salah satu jamaah dari umat Islam. Mengajak tegaknya syariat Allah, bekerja dengannya dan untuknya, keyakinan yang bersih, menghujam dalam sanubari, pemahaman yang benar yang termasuk dalam akal dan pikiran syariah. Yang kedua yaitu tentang akidah aswaja. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja merupakan akidah yang terbesar yang diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia. Akidah aswaja ini memiliki dua unsur Islam yang relevan dan diterima baik oleh dalil naqli maupun akli. Terlebih lagi, prinsip-prinsip akidah aswaja sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu bersifat tasawuf atau bersifat moderat, tidak ekstrim ke kanan maupun ke kiri. Makna akidah secara umum adalah ketetapan yang kokoh dalam hati penganutnya yang tidak ragu sama sekali. Tapi makna akidah dalam agama adalah mengarah pada keyakinan perbuatan, sehingga segala yang telah menjadi ketetapan dan keyakinan hati itu adalah pasti akidah. Hakikat akidah Islam berarti beriman dengan penuh kepastian dan keteguhan yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam, yang tidak tercampur dengan kebimbangan dan tidak tercampur dengan keraguan sedikit pun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga yaitu tentang aswaja. Aswaja ahli sunnah wal jamaah adalah salah satu aliran pemahaman teologis akidah Islam. Istilah aswaja muncul sebagai reaksi terhadap faham kelompok Mu'tazilah yang dikenal sebagai kaum rasionalis Islam yang ekstrim. Kelompok ini mengedepankan pemahaman teologi Islam yang bersifat rasionalis dan liberalis. Secara ideologi politik, penganut aswaja juga sering disebut dengan kaum Sunni. Aswaja merupakan singkatan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ada 3 kata yang terbentuk dari istilah tersebut, yaitu al berarti keluarga, golongan, atau pengikut. Kedua, al-sunnah secara bahasa bermakna al-thariqah walau khoria mardiyah atau jalan cara walaupun tidak diridhoi. Yang ketiga, al-jamaah adalah sekelompok manusia yang berkumpul berdasarkan satu tujuan. Poin yang keempat yaitu tentang tokoh fikih aswaja. Dalam bidang fikih aswaja mengikuti salah satu dari 4 mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah merupakan seorang tabi'in generasi setelah sahabat Nabi karena dia pernah bertemu dengan salah satu seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta perang Badar yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan generasi terbaik Islam dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian atau toharoh, sholat, dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Daud, Imam Bukhari. Imam Abu Hanafi diketahui sudah menyelesaikan 600.000 perkara dalam bidang ilmu fikih dan dijuluki Imam Al-Azham oleh masyarakat karena keleluasaan ilmunya.
Beliau juga menjadi rujukan para ulama pada masa itu dan merupakan guru dari para ulama besar. Imam Abu Hanifah itu wafat pada usia 68 tahun. Dua yaitu mazhab Imam Malik. Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam 4 mazhab yang dikenal dalam Islam karena pengikutnya yang banyak. Dilahirkan di kota Madinah, beliau adalah keturunan bangsa Arab. Dusun Duzu Azhabah, sebuah dusun di kota Himyar, jalanan negeri Yamar. Imam Malik adalah seseorang yang memiliki budi yang mulia, dengan pikiran cerdas, pemberani, dan teguh, mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Kedalaman ilmunya menjadikan beliau amat tegas dalam menentukan hukum syar'i. Hal ini tampak pada sikap yang menentang sistem pengangkatan khalifah yang tidak dipilih secara Islam. Hal ini tampak pada sikapnya yang menentang sistem pengangkatan khalifah yang tidak dipilih secara Islam. Sebagai konsekuensinya dari sikapnya, hal ini terlihat dari beberapa peristiwa, antara lain: 1. Sewaktu salah seorang pembesar Khalifah Abbasiyah yang meminta sumpah setia atau dibaiat pada penduduk Madinah untuk taat pada khalifah, Imam Malik memfatwakan bahwa tidak ada paksaan untuk baiat. Akibatnya, Imam Malik dihukum. Demikian juga ketika ia mengatakan bahwa kawin mut'ah hukumnya haram, maka ia dihukum oleh aparat Khalifah Abbasiyah. Mazhab yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Nama lengkap beliau dari Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yashid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Mafat bin Quraisy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Abdu Abdillah Al-Quraisy Asyri Syafi'i Al-Maliki. Mazhab yang keempat yaitu Imam Ahmad. Nama lengkapnya adalah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ibnu Asyad ibnu Idris ibnu Abdullah ibnu Hasan al-Syabani. Untuk memperdalam ilmu beliau, Imam Ahmad pergi ke Basra untuk beberapa kali. Di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Di antaranya guru beliau yang lain adalah Yusuf al-Hasan bin Ziyad, Husyaim, Umar ibn Humam, dan Ibn Abbas. Imam Ahmad bin Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadis yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad bin Hanbal. Beliau mulai mengajar ketika berusia 40 tahun. Poin yang kelima yaitu tentang aliran yang ada di Indonesia. Menurut pendapat saya, Islam itu kan mengajarkan kepada manusia menuju jalan yang benar. Bahkan Islam menurunkan kitab suci yang mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Namun banyaknya aliran di Indonesia menyebabkan beberapa orang berpikir bahwa ada beberapa aliran yang sesat dan membawa keburukan. Namun pendapat saya pribadi, semua aliran itu sama saja, tidak ada yang berbeda. Sama-sama mengajarkan Islam yang baik dan benar. Hanya saja oknum-oknum yang ada di dalamnya yang membuat aliran tersebut menjadi sesat. Bukan aliran yang membuat mereka sesat,
tapi oknum-oknum yang ada di dalamnya yang membuat mereka sesat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Adanya materi yang saya sampaikan itu sudah saya katakan awal tadi, yaitu untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Aswaja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.